Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam renungan mingguan hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu keluarga hidup dalam ketaatan. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita datang memohon pimpinan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Hanya kepadamu ya Tuhan kami menyerahkan segala syukur kami untuk berkat yang senantiasa Tuhan nyatakan dan limpahkan dalam hidup kami. Dan dalam syukur itu Tuhan, kami saat ini bersama hendak merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, dan kiranya Roh-Mu yang kudus itulah yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah hidup kami. Kami serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam surat Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang demikian sabda Tuhan. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya tidak dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Setiap permainan biasanya ada aturan mainnya. Dan setiap permainan biasanya aturannya bisa berbeda-beda. Tetapi yang pasti adalah bahwa di dalam setiap permainan pasti ada aturannya, ada tata tertibnya. Bagi yang melanggar tata tertib itu, maka dia akan dikenakan sanksi atau dikenakan hukuman di dalam sebuah permainan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita juga sering memainkan berbagai permainan atau juga kita mengikuti acara-acara yang di dalamnya ada sebuah tata tertib atau peraturan. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita juga selalu diperjumpakan dengan banyak peraturan, banyak tata tertib dan lain sebagainya. Sehingga dengan tata tertib atau dengan peraturan itu, kita berusaha untuk hidup, untuk menaati tata tertib itu, untuk menaati aturan itu, supaya kita tidak dikeluarkan dari permainan, atau supaya kita tidak mendapatkan sanksi dari setiap hal yang mungkin kita jumpai yang ada di dalamnya tata tertib. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks yang kita baca saat ini tentang nasihat kepada jemaat di Ibrani, di dalam surat Ibrani yang kita baca pada saat ini. Dikatakan tentang bagaimana ada yang dinamakan hari perhentian. Hari perhentian itu sendiri memang tidak terlalu jelas dikatakan itu sebagai bentuk apa. Apakah itu hari di mana orang setelah meninggal ia masuk dalam hari perhentian, sebelum kalau di agama Katolik itu ada istilahnya api penyucian begitu, ada perhentian dulu, ataukah hari perhentian yang dimaksud adalah surga. Tidak terlalu jelas dalam pengertian ini. Tetapi yang menjadi menarik adalah atau yang menjadi penting untuk kita perhatikan yaitu di mana ketika Allah menetapkan ada hari perhentian, ada orang yang bisa masuk dan ada orang yang tidak masuk. Orang yang masuk adalah
mereka yang sudah mendengarkan pemberitaan tentang firman Tuhan dan yang menaatinya. Dikatakan bahwa pemberitaan firman itu diberitakan kepada siapapun, kepada kita, dalam tanda kutip kita, atau mereka. Tetapi dikatakan bahwa mereka itu mendengarkan tapi tidak menaati, sehingga mereka tidak masuk dalam perhentian itu. Nah, berarti di sini kata kuncinya untuk bisa masuk di dalam tempat perhentian itu adalah tentang ketaatan. Perhentian dibayangkan sebagai sebuah momen atau tempat atau situasi yang nampaknya indah, nampaknya baik, karena seolah-olah semua orang berebut untuk masuk di tempat perhentian itu. Sehingga untuk mendatangkan sebuah kebaikan atau untuk masuk dalam sebuah kebaikan diperlukan sebuah ketaatan. Ada rule yang harus ditaati, ada aturan yang harus ditaati. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup dalam keluarga, ketika kita hidup sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak gitu dalam sebuah keluarga, tentu kita mempunyai satu aturan atau kita mungkin punya aturan masing-masing di keluarga kita. Tetapi yang menjadi menarik adalah ada satu aturan dasar, ada satu tata tertib dasar di mana kita menjalani kehidupan keluarga kita. Tata tertibnya sederhana, yaitu setiap keluarga harus hidup, atau sebuah keluarga, setiap keluarga harus menghidupi Kristus sebagai dasar atau pusat kehidupan keluarga itu. Kristus jadi dasarnya, Kristus jadi pusatnya, dan keluarga itu hidup di atas dasar Kristus ataupun hidup di sekitar pusat Kristus. Nah, ini adalah role sederhananya atau tata tertib sederhananya. Menjadi pertanyaan adalah refleksi kita bersama, lalu bagaimana keluarga kita berjalan sampai saat ini? Apakah keluarga kita itu berjalannya, hidupnya adalah sesuai dengan role ini, menempatkan Kristus sebagai dasarnya, menempatkan Kristus sebagai pusatnya, ataukah kita justru hidup dalam keluarga kita itu keluar dari role itu? Kita tidak lagi menempatkan Kristus sebagai pusat, tidak lagi menjadikan Kristus sebagai dasar keluarga kita. Lalu kalau Kristus bukan dasarnya, yang dari dasar apa? Banyak dasarnya. Bisa jadi ego, bisa jadi materi, bisa jadi juga kesenangan, atau bisa jadi juga hal-hal yang lain. Misalnya, ketika sebuah keluarga menjadikan materi sebagai dasar, maka yang jadi orientasinya adalah materi. Kalau materi ini tidak tercukupi dalam keluarga, maka keluarga ini akan menjadi hancur. Keluarga ini kemudian akan saling berebut, keluarga ini akan saling ribut dan sebagainya. Kalau dasarnya adalah kesenangan, maka setiap keluarga hanya mencari kesenangan mereka sendiri-sendiri. Tidak lagi kemudian peduli satu dengan yang lain. Motonya adalah yang penting saya senang. Istri saya, anak saya, orang tua saya, terserah seperti apa. Yang penting saya senang. Itu kalau dasarnya kesenangan. Kalau dasarnya materi sama saja. Bahwa yang penting saya punya materi yang banyak. Yang penting keluarga saya hidup dengan materi yang berlimpah. Ketika itu yang terjadi dan itu yang kita jadikan dasar dalam kehidupan keluarga kita, maka pada saat itu kita sebenarnya sudah keluar dari aturan main. Kita sudah melanggar tata tertib yang ada, di mana aturannya adalah, atau aturan dasarnya, Kristus jadi dasar. Kalau Kristus yang jadi dasar sudah digantikan, maka kita sudah keluar dari aturan main kita sebagai keluarga Kristen. Nah, bagaimana dengan keluarga kita? Masihkah kita kemudian masuk di dalam role itu? Ataukah kita sudah menggantikan role dasarnya, yaitu Kristus, dengan berbagai hal? Entah itu materi, entah itu kesenangan, entah itu kepuasan, ataupun juga perkara-perkara yang lain. Dan kiranya kita bisa mengintrospeksi keluarga kita, supaya di bulan keluarga ini menjadi momen yang penting untuk kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain dan kembali mengingat bahwa Kristus adalah dasar dari kehidupan keluarga kita. Dan mari kita menaati aturan mainnya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama menyerahkan doa dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ketika kami merefleksikan kehidupan keluarga kami seringkali
keluar dari aturan main yang ada. Kami tidak lagi menempatkan Engkau sebagai dasar kehidupan keluarga kami, tidak lagi menjadikan Engkau sebagai pusat kami di dalam hidup. Tetapi seringkali kami menggantikannya dengan materi, dengan kesenangan, atau dengan kepuasan, serta hal-hal yang lainnya. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa menggali kembali kehidupan spiritualitas keluarga kami, supaya kami tetap dalam aturan main yang ada. Kami tetap hidup dalam ketaatan untuk menempatkan Engkau sebagai dasar keluarga kami. Dan ketika kami saat ini punya pergumulan dalam keluarga kami yang akhirnya membuat kami bergeser orientasinya darimu, kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami bisa kembali berorientasi dan berpusat kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap pergumulan pribadi-pribadi kami, pergumulan keluarga-keluarga kami. Kami yang mungkin saat ini punya pergumulan yang tidak mudah di dalam keluarga kami. Kiranya Engkau yang berkenan hadir, menolong kami, mendampingi keluarga kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang menganugerahkan keluarga di tengah kami, dan Engkau pun juga yang senantiasa memelihara keluarga kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk bisa menyelesaikan setiap pergumulan kami dengan kepala dingin dan dengan tetap berpusat kepada Tuhan. Ya Tuhan, saat ini pun kami bersama secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berproses dalam kesehatan ataupun pemulihan kesehatan mereka. Kami menyerahkan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Kamoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntati, Anak Naladipa Anasera, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Cokotriono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Anak Nasya Alana Putri, dan juga Bapak Wiwit Iman Suparjat. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini, anak-anak kami, orang tua kami ini. Biarlah Engkau yang hadir dalam setiap proses yang mereka jalani saat ini. Kami tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka, dan kami tahu Engkau akan senantiasa mendampingi mereka dalam kebaikan mereka. Dan saat ini pun ya Tuhan, kami bersama hendak menyerahkan orang tua kami. Kami menyerahkan Ibu Sarno, Ibu Giras Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Satar Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elia Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmeritin Rusti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain di mana mereka berada. Kiranya damai sejahtera darimu ya Tuhan, kekuatan darimu, dan kesukacitaan dari Tuhan boleh Tuhan nyatakan atas kehidupan orang tua kami ini. Ya Bapa, kami menyerahkan segala pergumulan kami menyerahkan segala doa dan syukur kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.